Hampir 1 bulan berlalu sejak Wayan Mirna Salihin meninggal dunia setelah meneguk secangkir kopi di sebuah kafe di kawasan Jakarta Pusat. Peristiwa ini menyita perhatian publik karena temuan zat berbahaya berupa racun sianida di dalam tubuh Mirna yang mengindikasikan ada upaya pembunuhan terhadap wanita berusia 27 tahun ini. Polda Metro Jaya telah melakukan segala cara untuk menemukan jejak sianida yang telah membunuh Mirna. Sudah sebulan lamanya pelaku pembunuh Wayan Mirna Salihin yang diduga diracun menjadi misteri. Peristiwa tragis yang menimpa pengantin baru ini terjadi di sebuah kafe di kawasan Jakarta Pusat. Bersama 2 orang temannya, semasa kuliah di Australia, Jessica dan Hani, Mirna berniat berkumpul dan bercengkrama. Namun tak berapa lama, kopi yang dipesan oleh Jessica untuk Mirna menjadi petaka. Senyawa sianida seberat 3 gram diteguk perempuan berusia 27 tahun ini. Dalam kurun waktu 2 jam, Mirna tak sadarkan diri untuk selamanya. Pasca kejadian, pemeriksaan intensif yang ditangani Polda Metro Jaya terus dilakukan. Mulai dari pemeriksaan saksi kunci, Jessica Kusuma Wongso dan Hani, pencarian alat bukti, dan juga mengumpulkan keterangan ahli. Polisi pun sudah meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Seiring proses penyidikan berjalan, salah satu saksi kunci, Jessica Wongso, mendatangi Komnas HAM di Jakarta Pusat. Ia merasa dipersepsikan sebagai tersangka atas kematian Mirna. Sebelumnya, Jessica mengklaim tidak bersalah dalam perkara kematian Mirna. Akankah pelaku sebenarnya terungkap dalam kematian tak wajar ini? Dan pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol M. Iqbal. Pak Iqbal, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih atas waktunya di NSI. Ya. Pak Iqbal, ini pertanyaan juga dari semua masyarakat. Mengapa butuh lama kepolisian untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini, Pak Iqbal? Iya, kasus ini kan spesial. Kita ingin melakukan penyelidikannya tahap demi tahap dengan mengusung scientific investigation. Jadi ketika nanti due process of law jalan, di pengadilan tidak terbantahkan. Banyak kasus-kasus seperti ini dibantah oleh pengadilan. Ada yang bebas murni dan lain-lain. Maka dari itu, belajar dari case seperti itu, kita ingin betul-betul ya semua yang kita periksa, semua yang kita investigasi ilmiah sehingga tidak terbantahkan. Bagaimana dengan keterangan saksi-saksi yang berhasil dikumpulkan? Ya, semua saksi, sudah belasan saksi dari semua saksi yang ada di tempat kejadian perkara, saksi-saksi teman-teman korban, keluarga, dan semua saksi sudah kita periksa. Bahkan lebih dari 8 saksi ahli kita periksa. Ada saksi ahli forensik kepolisian, kedokteran, psikologi forensik, terus juga puslapfor Mabes Polri, terus sampai dengan hukum ahli pidana kita periksa. Artinya apa? Artinya kami ingin betul-betul komprehensif untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Dan menutup celah adanya kesalahan. Yes, itu dia. Baik, Pak Iqbal, untuk juga melanjutkan dan bisa menjadi bahan untuk diskusi kita selanjutnya, saya akan mengajak Pak Iqbal dan juga pemirsa untuk melihat tayangan berikut ini. Kalau ada tuduhan bahwa kamu memberikan sianida ke dalam minuman Mirna, apakah itu benar? Tidak benar, saya tidak menaruh apa-apa di kopinya Mirna. Saya benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Alasan saya itu kalau emang banyak kecurigaan itu emang terjadinya begitu, saya nggak tutupin. Saya emang mau datang duluan, soalnya kita mau menghindari 3-in-1 kan. Saya jalannya dari Sunter, terus di rumah cuma ada saya sama bapak saya hari itu. Lalu kenapa saya pesan duluan itu karena kita udah ngomong di grup chat yang di WA kalau si Mirna itu sukanya kopi itu. Iya, baik, itu adalah statement atau sanggahan dari Jessica yang selama ini menjadi juga pusat perhatian karena berada bersama temannya Hani dalam kejadian seperti itu. Tanggapan Anda, Pak, mendengar statement itu? Wajar-wajar saja, karena yang bersangkutan tidak merasa wajar. Tugas kami adalah membuktikan siapa sebenarnya yang melakukan perbuatan jahat ini. Kami sudah mengumpulkan semua alat bukti namanya, itu bahasa hukum acara pidana. Alat bukti itu keterangan saksi ahli, petunjuk dan surat dokumen sudah kami analisa semua. Dokumen, petunjuk, misalnya CCTV dan lain sebagainya. Bahkan CCTV itu dianalisa oleh ahli IT dan Pak Krisna sebagai leading sektor
proses penyelidikan dan penyidikan ini sudah membentuk sub-sub tim. Jadi ada yang menganalisa CCTV, ada yang menganalisa proses otopsi, ada yang menganalisa keterangan-keterangan, ada yang menganalisa semua dokumen-dokumen yang ada. Sehingga nanti konsolidasi setiap hari akan dilakukan untuk mensinkronkan semua yang didapat dengan fakta yang terjadi. Baik Bang, mengapa kemudian penyelidikan ini sampai ke negara tetangga di Australia? Untuk tujuan apa? Begini, jadi teknik penyelidikan ini kita sandingkan dulu dugaan A, dugaan B, dugaan C sampai dugaan Z. Motif A, motif B sampai motif Z. Nah, sehingga di beberapa dugaan dan motif itu kami harus melakukan searching. Oh ya, polisi Australia kan ada saksi yang bekerja di sana dan tinggal di sana. Kami akan mempelajari background profilnya, begitu ya, track recordnya dan lain-lain. Begitu. Semua, kenapa Pak saksi Jessica ini lebih banyak dieksplor dibanding dengan saksi Yani? Ya, penyidik tentunya mempunyai taktik ya, teknis, karena ada beberapa yang harus kami dalami. Ada petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sana. Mengapa saksi tersebut datang duluan? Baik, Pak Iqbal, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, kopi yang Mirna minum saat bertemu dengan dua temannya di sebuah kafe membuat Mirna langsung lemah, tidak berdaya, hingga akhirnya tidak sadarkan diri untuk selamanya. Hasil pemeriksaan secangkir kopi yang diminum Mirna diketahui mengandung 3 gram zat sianida yang sangat beracun. Dosis ini sangat mematikan, cukup untuk membunuh sekitar 5 orang. Sesaat lagi kami akan mengulas mengapa zat sianida yang biasa dipakai di industri pertambangan masih bisa diperoleh oleh masyarakat umum. Tewasnya Wayan Mirna Salihin akibat keracunan zat sianida menimbulkan pertanyaan. Apakah sianida mudah didapatkan? Tim NSI menjelajahi sejumlah toko bahan kimia di penjuru Jakarta untuk mengetahui keberadaan zat kimia mematikan itu di pasaran. Ini jualnya nggak sianida, sianida gitu, buat bahan rumpi, pestisida tuh. Nggak boleh jual, nggak boleh jual. Gimana ya Mas? Nggak boleh Mas? Ya, dari dilarang. Ini jual ya? Nggak ada, memang dilarang, nggak boleh makanya. Kayak apa sih sianida itu cair di galon atau dibubukkan gitu? Ya, begitu. Ada membelinya atau mungkin kemasannya apa tuh? Kotak atau pakai kantong? Sabun aja. Bahan-bahan kimia itu yang ada? Yang saya tahu tadi untuk sana ada. Salah dapat sampai dengan lama. Buang-buang gitu ya. Ada izinnya juga nggak sih kalau misalnya atau mau jual dagang gitu Penelusuran tim NSI mencari sianida nihil. Nyatanya, sianida tidak dijual bebas. Zat ini hanya bisa diperoleh pada toko kimia dan apotek tertentu. Ya, pemirsa dan juga Pak Iqbal, itu tadi hasil penelusuran dari tim NSI. Kami mencoba mencari apakah memang mudah didapat oleh masyarakat sianida atau bahkan juga banyak di kasus pembunuhan menggunakan arsenik. Ternyata sulit. Memang barang ini sangat eksklusif ya, tidak sembarangan orang bisa melakukan pembelian. Ya, betul. Zat itu sangat berbahaya. Sehingga untuk mendapatkan sianida itu harus ada izin dari kementerian ya, Kementerian Kesehatan atau katakanlah Dinas Kesehatan Provinsi. Dan untuk apa? Nah, kami sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI untuk melakukan sidak kepada semua toko-toko kimia. Prinsipnya sianida dan sejenis zat beracun itu tidak boleh diperjualbelikan. Pak Iqbal, kalau kita bicara pola dari sejumlah kasus meracuni seseorang dengan zat-zat seperti yang berbahaya seperti sianida atau arsenik, adakah pola tertentu yang bisa terbaca dari sejumlah kasus yang pernah Anda tangani? Iya, begini. Biasanya ya sebuah modus yang menggunakan zat-zat beracun itu direncanakan betul oleh mereka. Karena mereka paham betul ini akan meninggalkan jejak. Ya, itu adalah pola. Mereka sudah berani untuk mengambil risiko, ya kan? Ya, meninggalkan jejak dan mereka sudah setting ini semua. Argumentasi setelah itu tewas. Argumentasi terus seolah-olah tidak terlibat dan lain sebagainya. Ya, walaupun sudah saya katakan tadi bahwa polisi tidak mengejar pengakuan tersangka, tetapi kita akan buktikan
teori pembuktian lah yang akan mengunci sebuah pengungkapan kasus ini. Pak, kalau misalnya memang ini jelas bahwa ada sianida yang menjadi penyebab kematian dari Mirna, selain juga tersangka pelakunya, apakah kepolisian juga akan menindak pihak-pihak yang mungkin menyuplai atau menjual barang itu? Jelas. Meskipun argumentasinya bahwa mereka tidak tahu bahwa itu akan digunakan untuk kejahatan karena alasan pada saat membeli juga alasan yang positif saja. Kita akan kenakan tetap dia melakukan kesalahan prosedur. Kita akan buktikan kalau misalnya pembuktian mengatakan bahwa dia yang betul-betul mengetahui rencana pembunuhan ini, dia turut membantu. Tetapi kalau tidak, SOP yang mengatakan bahwa akan ada undang-undang lain yang mengenakan terhadap si penjual itu. Ya, hukuman kesehatan dan sebagainya. Hukuman terberat Pak dalam kasus ini. Sampai hukuman mati. Terima kasih banyak Pak Iqbal, selamat bekerja, selamat bertugas. Dan pemirsa, untuk mengetahui bahaya senyawa sianida yang diduga telah membunuh Mirna, sesaat lagi kami akan mendatangi pusat laboratorium forensik Polri. Di sini pula uji sampel kopi yang diteguk oleh almarhum Mirna masih diselidiki hingga ditemukan fakta kandungan racun mencapai 3 gram. Jumlah ini lebih kuat ketimbang kadar racun arsenik yang menewaskan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib pada tahun 2004. Berikut penelusurannya. Disinilah kasus kematian tidak wajar Wayan Mirna menemukan titik terang. Salah satu barang bukti yang didapat selama proses penyidikan mengungkap penyebab tewasnya Mirna. Kita mengungkap fakta yang ditemukan di lapangan. Beberapa contoh kasus yang lagi tren sekarang, kasus sianida itu, hasil pemeriksaan ataupun barang bukti yang dikirim oleh Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya, itu kami periksa di laboratorium kami. Barang bukti yang dikirimkan dari Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya, diantaranya sisa kopi yang ada di cangkir, kemudian yang ada di dalam botol. Kita pemeriksaan dengan alat yang kami miliki, ditemukan kandungan sianida di dalamnya. Nanti lebih teknis, ahli saya akan menyampaikan itu. Di ruangan ini, metode tes kimia terhadap sampel kopi diuji. Baik kopi sisa minuman Mirna dan cairan kopi pembanding dari restoran yang sama. Ya, ini khusus untuk pemeriksaan ion sianida. Ya, khusus untuk sianida yang terkait dengan penggunaan namanya peralatan ultraviolet visible spectrophotometer. Dia di dalam air sangat baik, larut baik dalam air. Larut baik dalam air. Larut baik dalam air, sangat baik. Jadi kemudian larutannya itu bersifat sangat basah, korosif. Makanya tadi dengan terhadap barang bukti juga kita lakukan pengukuran pH tadi. Jadi pH tadi itu, pH larutan kopi itu memang mendekati 13. Jadi hampir. Jadi kalau ukuran pH itu paling tinggi kan 14, ini sudah 13. Dengan peralatan khusus, kadar kandungan zat kimia berbahaya terdeteksi. Kami simpulkan bahwa yang ada di dalam kopi itu adalah natrium sianida. Kira-kira kita bisa perkirakan satu kali sedotan itu ya mungkin sekitar 20 mili. Ya. Jadi gejala-gejala klinis keracunan sianid ini seperti sakit kepala, pusing, kemudian tidak bertenaga, loyo gitu, kemudian mungkin juga muntah, ya, kemudian sesak napas pasti, kemudian bisa terjadi kejang-kejang, ya, dan akhirnya terjadi loss of consciousness atau kehilangan kesadaran dan juga berakibat fatal, mati. Teka-teki meninggalnya Wayan Mirna menyisakan banyak tanya. Mengapa pelaku tega memasukkan zat korosif hingga kematian Mirna begitu tragis? Para ahli forensik angkat bicara dengan memberikan analisa atas setiap bukti dan juga keterangan saksi. Dari beberapa alat bukti dan keterangan saksi kunci yang sudah dipegang polisi, peristiwa kematian tidak wajar Mirna akhirnya menemukan titik terang. Saat ini saya telah bersama dengan ahli forensik lie detector yang akan menganalisa emosi dan juga gerak-gerik orang yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Mirna. Selamat malam, Mas Handoko.
Selamat malam, Mbak. Kita akan lihat, karena kami juga punya cuplikan statement dari Jessica. Mungkin juga Anda bisa analisa, Anda gabung dengan data-data dan fakta yang Anda punya dari sejumlah sumber ini. Baik pemirsa, kita ikuti statement dari Jessica berikut ini. Jessica, bisa dijelaskan kalau ada tuduhan bahwa kamu memberikan cyanida ke dalam minuman Mirna, apakah itu benar? Tidak benar, saya tidak menaruh apa-apa di kopinya Mirna. Saya benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Ya, itu dia tadi adalah pernyataan dan juga sanggahan dari Jessica. Mas Handoko, apa yang Anda bisa lihat? Ya, di dalam sanggahan tadi ada dua kalimat. Kalimat yang pertama dengan lancar bisa diucapkan. Kalimat kedua tidak lancar. Jadi ada penggalan kata antara saya, kemudian kata tidak menaruh apa-apa dalam barang tersebut. Antara saya dan tidak itu ada saya, kemudian jedah kata, kemudian geleng-geleng kepala. Saya tidak menaruh apa-apa di kopinya Mirna. Saya benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Saya menganalisa di bagian jedah kata tersebut, di mana muncul ekspresi seperti ini. Ekspresi yang bisa kita lihat adalah ekspresi yang senyum. Senyum. Kita bisa melihat di tiga ini di tiga ini khususnya. Saat itu Jessica menunduk ke bawah dan kita bisa lihat bibirnya, bentuk bibirnya seperti orang yang sedang tersenyum. Ya. Senyum ini bisa dikategorikan ke dalam senyum puas atau senyum duping delight atau senyum yang typically menyek. Oke, saya akan lihat bahwa nih Anda sudah memberikan kode-kode dari raut wajah dan tarikan-tarikan secara visual ini. Apa ini artinya? Oke, yang pertama saya ingin jelaskan bahwa ekspresi wajah adalah ekspresi yang paling bisa dipercaya untuk kita menganalisa kejujuran ataupun kebohongan seseorang. Itu berdasarkan riset sejak tahun 1970-an sampai sekarang. Dan di antara semua analisa yang ada yang disebut analisa facial expression atau ekspresi wajah mikro. Dan ini yang saya pergunakan adalah facial action coding system atau yang disebut sistem taksonomi wajah. Jadi kita mengkodekan wajah berdasarkan otot-otot wajah. Jadi scientific. Nah, ini saya sudah mengkodekan contoh misalnya ini eyes down. Eyes down artinya matanya turun, kodenya AU atau Action Unit 64B. Nanti kalau bisa dilihat di mesin searching, Anda akan bisa melihat 64B ini otot wajah mana yang bergerak. Ya, sangat saintifik. Kemudian AU12B artinya ujung bibir ini turun, tarik puler ya. Kemudian 14B artinya ada dimplor di sini. Ya, artinya ada lesukan lesung pipit. Kemudian chin raiser artinya dagunya ini naik. Seperti ini. Oke. Ya. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Secara umum dia lagi berpikir, ya kita lihat matanya turun ke bawah. Bukan kemudian dia mencoba juga menemukan emosi atau bagaimana menjawab pertanyaan. Ya, salah satunya seperti itu. Artinya dia berpikir, dia menggali emosinya, dia mungkin kembali ke dalam memori saat itu. Ada 3 hipotesa. Salah satunya adalah ketidakselarasan antara kata-kata yang diucapkan tadi dengan wajah. Kemudian yang kedua adalah memang dia gugup, kemudian muncul ekspresi seperti ini. Atau yang ketiga adalah dia habis berpikir humoris. Tidak wajar sebuah senyum ini muncul saat ditanya media dalam menghadapi situasi seperti ini. Apalagi pertanyaannya adalah apakah betul Mbak yang menaruh cyanida ke dalam minuman tersebut. Tentu sangat tidak wajar ketika ada senyum, ketika kita sedang dituduh melakukan sebuah perbuatan jahat. Baik, ini menarik ketika memang ada sanggahan bahwa Jessica tidak mau minum kopi. Ketika Mirna mengatakan ada sesuatu yang aneh di kopi yang akan dia minum ini, dan Jessica mengatakan bahwa dia tidak bersedia untuk minum kopi itu. Kami akan putarkan kembali untuk Mas Handoko dan juga Anda pemirsa. Saya ada masalah lambung, jadi saya takut kalau misalnya minum kopi yang terlalu strong. Nah, terus waktu si Mina suruh saya cobain, kan dia disodorin ke muka saya gini, Kak, suruh cium. Saya cium, emang wanginya itu kayak pahit, wangi pahit, kayak black coffee yang benar-benar kuat banget, dan ada wangi-wangi kayak asem-asemnya gitu. Jadi saya takut, saya nggak mau coba, takutnya nanti kalau saya sakit malamnya jadi nggak enak kan, jadi
ya nggak tahu deh saya bakalan kenapa kalau minum kopi. Oke, dari statement itu, dari dia menjelaskan bahwa wangi kopinya itu kuat sekali dan dia mengatakan alasannya adalah dia punya sakit lambung sehingga dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi kalau saya bakal kenapa kalau saya meminum kopi itu kalimatnya. Kalau dari ekspresi ini saja kita bisa melihat memang dia sedang loading juga. Jadi sebenarnya turun ke bawah, mata turun ke atas bukan satu tanda pasti seseorang berpikir atau tidak, tergantung kebiasaannya atau situasi saat itu. Nah, kalau dari situasi saat itu, ini kita bisa jelas melihat bahwa memang Jessica sedang melihat ke atas, sedang loading, berpikir sesuatu, dan bibirnya ini seperti, kalau bisa dibilang senyum, dia akan lebih ke arah senyum yang tersenyum puas pada saat dia berpikir tentang kopi, tentang minum kopi. Kemudian kalau kita melihat reaksi selanjutnya, ya, itu dinyatakan bahwa nggak tahu deh saya bakal kenapa. Ekspresi yang akan muncul ini itu akan memperlihatkan reaksi yang over reacted. Jadi deep inside dia punya pemikiran bahwa saya nggak tahu nih kalau saya minum kopi ini apakah saya masih ada di sini, apakah saya masih hidup dan sebagainya. Ini ada katakan nggak tahu deh ketika dia mengatakan nggak tahu deh, dan saya sempat kata bahwa memang nadanya menjadi lebih tinggi. Ini adalah rangkaian 5 cuplikan ekspresi dari Jessica. Apa yang bisa Anda analisa lebih jauh? Kalau pemirsa nanti melihat videonya, video bergeraknya, pemirsa akan melihat lonjakan emosi yang tiba-tiba dengan ekspresi yang juga over, yang di bawah normal seperti itu, di atas normal, yaitu dengan dia berbicara, kepalanya dimajukan ke depan, nggak tahu deh, seperti mau loncat seperti itu. Ya nggak tahu deh saya bakalan kenapa kalau minum kopi. Justru dengan ekspresi seperti ini, kemungkinan di dalam otak dia sendiri sudah tahu reaksi cyanida itu kalau diminum seperti apa, atau dia sendiri sudah baru tahu ketika mendengar dari berita-berita bahwa reaksi cyanida itu akan seperti apa. Dengan kata lain, sebetulnya di dalam benak Jessica sendiri sudah mengiyakan bahwa kopi itu ada apa-apa. Nah, saya kan ya panik juga, takutnya si Haninya kenapa kan. Jadi saya tanya sama dia, kamu nggak apa-apa? Terus si Haninya bilang, iya gue nggak apa-apa. Dia cuma nangis aja, sedih kan, si Minanya kan itu kan nggak ada. Lalu ada suster yang datang, terus si Haninya dibawa ke ruangan dalam, mungkin diperiksa ulang apa dia benar-benar baik aja. Apa yang bisa Anda komentari dari cuplikan tadi? Ya, kalau kita berbicara tentang ekspresi berisi emosi sedih, tadi itu seperti seseorang yang sedang bercerita sebuah film. Artinya pihak outsider, pihak eksternal yang mungkin tidak ada keterkaitan emosi, dimana artinya cukup tidak wajar. Harusnya cukup sedih satu, kemudian cukup under pressure, dan itu tidak kita temukan di situ. Oke, ini ada sejumlah kalimat yang Anda garis bawahi. Apa saja, Mas Handoko? Di video yang lain tadi juga bisa dilihat bahwa memang si Jessica ini menjelaskan kondisi di rumah sakit saat itu, di mana Haninya sedih, kemudian diajak oleh perawat untuk masuk ke dalam ruangan dokter, diperiksa, kemudian keluar lagi. Nah, ketika keluar lagi Jessica mengatakan bahwa ya mukanya sih bukan sakit ya, sedih. Nah, ketika sedih itu diucapkan, kita bisa melihat ekspresi yang menurut saya itu sedikit aneh untuk ekspresi sedih, karena itu bukan ekspresi sedih. Nah, saya kan ya panik juga, takutnya si Haninya kenapa kan. Jadi saya tanya sama dia, kamu nggak apa-apa? Terus si Haninya bilang, iya gue nggak apa-apa. Dia cuma nangis aja, sedih kan, si Minanya kan itu kan nggak ada. Lalu ada suster yang datang, terus si Haninya dibawa ke ruangan dalam, mungkin diperiksa ulang apa dia benar-benar baik aja. Harusnya ketika mengucapkan sedih aja itu kita bisa, kita yang misalnya Jessica, kita
bisa mempunyai ekspresi yang memang sedih. Mas Handoko, sebelum saya akan menuju ke hipotesa Anda yang lebih dalam, statement resminya seperti apa, kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana juga pernyataan dari Hani usai pemeriksaan. Oke, kalau kita lihat Jessica yang begitu mudah diakses oleh media, mau diwawancara, ini Hani melakukan sebuah reaksi atau respon yang berbeda. Dia menutup wajahnya dengan rambut dan sama sekali tidak mengeluarkan perkataan apapun. Ya, ekspresi ini tentunya punya dua hipotesa juga. Satu adalah ekspresi yang memang dia pelakunya, artinya dia menyesal dan sebagainya, dia ketahuan, dia sedih dan sebagainya. Kedua adalah ekspresi yang malu, tapi karena dia malu terekspos oleh kamera, malu nanti kehidupan sosialnya akan terganggu. Dan kalau saya melihat, hipotesa saya adalah yang kedua, artinya dia lebih malu menjadi bagian dari kasus yang terekspos oleh media. Nanti akan ditanya oleh media, nanti akan di kehidupan pribadinya akan terganggu, kemudian mungkin pekerjaannya juga terganggu dan seterusnya. Dan ya, untuk sampai pada kesimpulan itu tentunya nanti polisi perlu melakukan pendalaman lebih lanjut. Mas Handoko, terima kasih atas analisa yang menarik sekali di NSI. Emang saya nggak berbuat soalnya. Kalau saya berbuat saya takut. Kalau saya nggak berbuat, kalau emang ada bukti, ya buktinya itu nggak tahu ada apa, nggak tahu dari mana. Saya nggak tahu. Jadi kamu apa kabar? Ya baik. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat kita ya. Iya. Kan sekarang ini banyak sekali media yang ngerubutin kamu gitu ya. Gimana rasanya? Apalagi sebanyak pertanyaan yang berkaitan dengan kasus kehilangan dari seorang sahabat kamu. Iya. Saya selama ini merasa tertekan sekali ya. Saya dan keluarga saya merasa sangat tertekan karena emang saya tidak berbuat, tapi diperlakukan seperti ini. Diperlakukan kayak apa yang kamu? Ya, ditungguin sama wartawan di luar, waktu di pemeriksaan di Polda juga udah rasanya kayak dikeroyok gitu. Saya nggak pernah kan ada kehidupan seperti ini, jadi saya tidak biasa, tidak tahu. Terus harusnya bagaimana, takut saja gitu. Apa yang kamu takutin? Disorot kamera saya kurang begitu suka ya. Pertamanya kan saya juga tidak mau ngomong sama media, tapi ya lama-lama saya harus keluarin suara juga lah ya, biar dengar orang masyarakat mendengarkan versi saya. Apa di beberapa tayangan di media lain juga saya lihat Anda bisa terlihat sangat tenang gitu menjalaninya. Beda dengan orang yang mungkin tertekan, ada panik atau apa, kok bisa Anda tenang sekali? Ya karena saya mencoba untuk tenang saja, kan saya memang tidak berbuat, jadi saya mau ngomong yang apa adanya seperti ini. Tapi kalau sedih ya saya sedih, tapi saya nggak tunjukkan di depan kamera saja gitu. Seberapa dekat sih kamu sama Mirna? Kamu kawan lamanya dari sejak teman kuliah. Teman kuliah? Iya, sejak tahun 2007-2008 gitu ya, udah sekitaran 8 tahun. Saya teman kuliah sama beliau. Tapi kita nggak pernah sampai sahabat dekat yang setiap hari ngomong atau curhat dengan yang hal-hal yang mendalam gitu, tidak sampai seperti itu. Cuma kita ya bikin assignment bareng, terus pergi makan, pergi ngopi, lalu ketemuan di kampus gitu-gitu aja. Dia kamu balik ke Indonesia, kamu selalu ketemu Mirna? Iya. Tapi saya kan jarang jadi pulang ke sini. Jadi kalau saya pulang kembali kayak Jessica pulang, ayo ketemuan gitu. Oh gitu. Iya. Nah, berarti masih ada dong waktu itu WhatsAppan kamu sama dia gitu, masih ada dong? Saya nggak simpen, tapi masih ada, polisi udah punya. Udah di print, udah dicek. Nah, sejauh ini kan kamu terus dimintain keterangan sama polisi gitu, udah berapa kali nih sama polisi diperiksa? Saya dipanggil 5 kali ya. Iya. Tapi kamu merasa gimana nggak? Atau kamu punya dugaan apa? Kenapa kamu yang dipanggil lebih banyak?
Karena saya melakukan hal yang emang jujur tapi mencurigakan, seperti datang duluan, pesankan duluan, bayarin duluan, tunggu di sana, itu hal-hal seperti itu. Dan selama saya robek, saya buang, itu emang ada belakangnya ada ceritanya, tapi saya juga ngelakuin itu nggak sengaja gitu loh. Semuanya itu. Kalau ada apa nih? Kamu bisa klarifikasi apa yang kemudian menurut kamu tuh mencurigakan, tapi sebenarnya kamu ngelakuin nggak sengaja? Contohnya apa? Datang pagian, kan rencananya janjiannya sekitar jam 5. Cuman kan hari ini waktu di sini waktu cuma ada ayah saya doang ya, jadi ibu saya masih nggak ada di rumah lah. Lalu saya bilang, saya kan belum nyetir juga di sini, kan masih takut. Saya bilang minta antarkan ke Grand Indonesia jam 4.30-an, jam setengah 5. Terus saya bilang, loh itu kalau dari sini ke Grand Indonesia tuh kena 3-in-1, pagian 1 jam untuk ke sana dan setengah jamnya lagi untuk ayah saya kembali ke sini gitu kan. Oh ya udah, jadi makanya itu pagian datangnya. Tapi saya kasih tahu ke mereka semua, oh ini gue bakal pagian nih, soalnya mau hindarin 3-in-1. Ada tuh semua kan dicatatkan. Terus soal pesan duluan, saya lihat ke website Zomato, ambil menu jusnya yang di restoran tersebut, lalu saya bilang kirim ke semuanya, karena gue datangnya duluan, gue pesenin dulu minumnya. Nah teman saya satu lagi yang seharusnya mestinya datang tapi dia tidak jadi datang, bilangnya jam 6.30 datangnya. Si Hani sekitar jam 5. Nah si Nina bilang di chattingnya itu, karena dia tahu saya datangnya pagi ya, jadi bilang, oh ya udah deh kalau gitu gue datangnya jam 4-an aja gitu. Siapa tahu kan dia nggak ngapa-ngapain ya, mungkin nggak ngapa-ngapain, mungkin dia nggak mau saya tunggu sendiri gitu. Terus dia bilang, oh iya oke. Nah yang teman saya yang dua itu nggak komentar soal minuman yang saya mau pesankan duluan, tapi si Nina bilang, oh gue suka banget tuh sama Vietnamese es coffee yang dijual di sana. Terus saya bilang, oh ya udah deh, gue pesenin ya gitu. Terus dia bilang, iya boleh juga sih. Terus ada muka ketawanya gitu. Ya udah, nah itu dia mau itu. Saya nggak pernah seumur hidup minum kopi itu, dan ke tempat ke restoran tersebut saya nggak pernah sebelumnya. Oh gitu. Tapi kamu minum kopi nggak sih? Minum, tapi cuma di pagi hari doang. Oh pagi. Itu udah sore kan, udah makan malam. Oh gitu. Sejauh ini kontekan nggak kamu nih sama Hani sebagai dua orang saksi di sebuah kejadian di mana teman kamu meninggal depan mata kamu? Tidak sama sekali. Enggak sama sekali nggak kontakan. Kenapa nggak kontakan sama Hani? Dan mereka si Hani yang cuekin saya. Kamu melakukan usaha untuk berkomunikasi sama dia? Kayak apa usaha? Telepon, ketemu atau apa? Saya coba telepon, nggak diangkat. Terus saya coba message di WA ya, saya tanyain. Kan waktu itu dia kan lagi cerita di rumah duka kan. Hari sesudah kejadian, Hani masih kirim pesan ke saya, kasih tahu rumah dukanya di sini nih gitu. Pemakamannya di sini gitu. Udah segitu aja. Terus dia tanya, kamu datang nggak? Terus saya bilang, oh ya nggak hari ini gitu kan ya. Ya udah. Kenapa kamu nggak datang di hari? Saya stres aja, nggak mau keluar dulu. Ya. Lalu saya datang di hari berikutnya. Saya bertanya sama, kan itu pemakamannya kan berhari-hari rumah dukanya. Pas saya mau datang, saya tanya lagi sama si Hani, udah aja gitu. Oh ya, lu datang hari ini, gue mau datang nih gitu. Pertanyaannya seperti itu aja, menyangkut dengan rumah duka gitu kan ya, mau ketemu lagi kan. Saya juga mau datang ke pemakamannya kan, kalau bisa ya barengan sama dia, soalnya kan jauh di Bogor. Tapi nggak ada jawaban sampai hari ini. Gitu. Dan kalian menyaksikan teman kalian meninggal depan mata kalian. Betul. Dari kafe sampai ke rumah sakit, kalian selalu bersama dengan Mirna kan? Apa nggak saling komunikasi untuk saling membantu menyiapkan kejadian apa, kronologis apa gitu? Saya bersedia kalau dimintakan kronologis dengan polisi. Tapi maksudnya kontak kamu sama Hani, maksudnya dua orang yang ada di sini. Saya udah bilang, saya coba, tapi dia yang tidak merespon sama saya. Jadi tidak kasih alasan apa? Tidak total nggak dijawab. Jadi Mbak kalau mau tanya ini, saya juga mau tahu kenapa. Mbak kasih tahu saya kalau udah tanya Hani. Iya. Tapi kamu merasa Hani benci kamu atau apa? Saya nggak tahu. Saya nggak lihat dia face to face begini loh. Oh, ketemu Hani terakhir kapan? Waktu di reka ulang. Oh, di reka ulang. Iya. Itu pun gimana suasana? Tidak ngomong. Kita ngomong waktu acting aja ya, mau reka ulangnya kali itu. Tapi tidak ada percakapan sama sekali, total. Jadi di luar itu banget sama kamu tuh dia berubah banget. Dan kamu nggak juga mencoba tanya pas di TKP waktu reka ulang kenapa gitu loh? Tidak, kalau dia menghindari saya dan dengan cuekin saya punya message, ya saya nggak mau kejar-kejar orang paksa suruh ngomong sama saya orangnya kayak gitu. Ya udah biarin aja. Oh juga suatu hari kalau dia mau ngomong sama saya lagi, dia ngomong sama saya gitu. Tapi kan bukan saya yang cuekin dia. Mas, saya harus tanya karena ini banyak sekali beredar di masyarakat bahwa kamu dan Mirna punya hubungan spesial. Enggak. Ada kutip lebih dari teman. Tidak ada seperti itu.
teman dekat aja tidak, apalagi lebih dari teman, apalagi hubungan spesial. Kita berdua, dia punya pacar begitu lama, saya punya pacar, saya lelaki, semua nggak ada perempuan. Saya bisa konfirmasi lah. Ada jawab pertanyaan. Jadi Anda tahu bahwa itu juga beredar dan segala. Saya nggak tahu sih lihat itu. Iya, pasti keluarga si Mirna juga bingung, ini kok bisa dibilang begini. Kalau boleh saya tanya lagi, yang beredar juga kamu kerja di rumah sakit, benar? Bukan. Bukan, di Australia oke, konfirm bukan kerja di rumah sakit ya, tidak ada berkaitan dengan rumah sakit, klinik atau apapun. Tidak ada. Seperti itu. Ayah kamu kerja di perusahaan pensiun, sudah tidak ada kerjaan. Oh gitu. Kalau ternyata diumumkan nama kamu, Jessica, sebagai tersangka kasus ini, gimana? Ya saya harus fight lagi ya, kan itu belum the end of the world gitu, masih ada kesempatan untuk kontes lagi. Emang saya nggak berbuat soalnya, kalau saya berbuat saya takut. Kalau saya nggak berbuat, kalau emang ada bukti ya buktinya itu nggak tahu ada apa, nggak tahu dari mana, saya nggak tahu. Tapi sekarang saya udah punya kuasa hukum, nggak cuma satu atau tiga, jadi lihat aja lah gimana. Ada upaya nggak untuk menjelaskan secara pribadi ke keluarganya Mirna bahwa bukan kamu pelakunya? Belum, dan saya tidak mau. Kenapa kamu nggak mau? Kalau udah terungkap sama polisi, biar toh mereka membajakan saya dengan media, ya mereka mengembalikan nama baik saya juga dengan media. Tapi ini kan personal ya, personal gitu antara kamu dengan keluarga. Enggak juga ya, kalau personal mereka nggak mungkin belak-belakan gitu ngomong di TV kalau pasti itu temannya yang melakukan. Temannya ya sih masalah, kalau nggak saya ya Hani nggak katanya bersama dengan Mirna, jadi saya pikir itu saya. Kamu merasa bahwa keluarganya Mirna menuduh kamu? Sejak itu udah dihantam-hantam sama polisi, disebutin sampai oh iya ini pembunuhnya apa-apa. Kamu ada rasa bersalah nggak menjelaskan apa yang sebenarnya? Kan kamu dituduh nih, ya kan? Kamu ada rasa bersalah nggak dan kemudian pengen menjelaskan yang sebenarnya seperti apa versi kamu, bahwa bukan kamu, tidak seperti yang dituduhkan? Bisa menjelaskan ke polisi ya? Ke keluarganya Mirna? Enggak, saya nggak rasa bersalah seperti itu. Karena saya pikir kalau saya emang nggak berbuat, saya nggak perlu membela diri saya, menjelaskan diri saya sendiri. Tapi memang saya sudah jelaskan hampir 20 kali mungkin. Dengan kejadian ini ulang, itu dicatat semuanya sama polisi. Kamu berani bertaruh apa supaya masyarakat juga tahu bahwa kamu sampai sebegininya komitmen dan yakin bahwa bukan kamu pelakunya? Loh, saya tidak perlu ngomong ya Mbak ya. Kalau emang saya pelakunya ya konsekuensinya ya saya masuk penjara 10 tahun. Itu aja. Kamu nggak perlu meyakinkan masyarakat bukan kamu pelakunya? Tidak perlu. Nggak perlu. Itu kalau keadilan akan diungkap, ya diungkap. Saya nggak perlu banyak ngomong. Itu aja. Kebenaran cuma ada satu dan itu yang kita tunggu. Ya. Jessica, terima kasih banyak atas waktunya. Salam untuk keluarga. Thank you. Direktorat Reserse Kriminal Umum malam ini telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap saudari J, tersangka terhadap dugaan melakukan tindak pidana pasal 340 KUHP, perencanaan, pembunuhan berencana terhadap korban atas nama saudari Mirna yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2016, dan dari hasil berita acara yang tadi dibuat dengan disandingkan dengan keterangan tadi, berita acaranya adalah berita acara sebagai tersangka, yang bersangkutan didampingi 3 penasihat hukum, dan hasil berita acara tadi kami lakukan gelar perkara, kami sandingkan dengan keterangan sebelumnya dan kami sandingkan dengan alat-alat bukti yang lain, dan nyata-nyata kami menemukan ada ketidaksesuaian antara keterangan yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang kami temukan dan alat bukti yang kami temukan. Maka malam ini sebagai tersangka
dan berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelumnya di mana kami mempunyai alasan subjektif, khawatiran melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti, serta alasan objektif untuk unsur pasal gelar perkara yang mencukupi, maka malam ini terhadap saudari J itu dilakukan penahanan, yaitu mulai nanti dihitung ya, malam ini nanti pukul 22.30 pada tanggal 30 Januari 2016. Dan pemirsa, beragam analisa menyertai misteri kematian Mirna yang diduga meregang nyawa akibat minum kopi yang mengandung racun sianida. Perhatian publik begitu tinggi dan mereka menerka-nerka siapa pelaku pembunuhan ini. Apalagi membunuh orang dengan racun kimia seperti sianida pun sangat tidak lazim. Buktinya kasus Mirna lama baru terungkap karena jejak pelaku yang masih samar-samar. Namun jejak itu pasti terlihat serapi apapun ditutupi oleh sang pelaku. Saya Evan Malik undur diri, sampai jumpa di MSN. Dan juga berakibat fatal, mati. Teka-teki meninggalnya Wayan Mirna menyisakan banyak tanya. Mengapa pelaku tega memasukkan zat korosif hingga kematian Mirna begitu tragis? Para ahli forensik angkat bicara dengan memberikan analisa atas setiap bukti dan juga keterangan saksi. Dari beberapa alat bukti dan keterangan saksi kunci yang sudah dipegang polisi, peristiwa kematian tidak wajar Mirna akhirnya menemukan titik terang. Saat ini saya telah bersama dengan ahli forensik lie detector yang akan menganalisa emosi dan juga gerak-gerik orang yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Mirna. Selamat malam, Mas Handoko. Selamat malam, Mbak. Kita akan lihat, karena kami juga punya cuplikan statement dari Jessica. Mungkin juga Anda bisa analisa, Anda gabung dengan data-data dan fakta yang Anda punya dari sejumlah sumber ini. Baik pemirsa, kita ikuti statement dari Jessica berikut ini. Jessica, bisa dijelaskan kalau ada tuduhan bahwa kamu memberikan sianida ke dalam minuman Mirna, apakah itu benar? Tidak benar, saya tidak menaruh apa-apa di kopinya Mirna. Saya benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Ya, itu dia tadi adalah pernyataan dan juga sanggahan dari Jessica. Mas Handoko, apa yang Anda bisa lihat? Ya, di dalam sanggahan tadi ada dua kalimat. Kalimat yang pertama dengan lancar bisa diucapkan. Kalimat kedua tidak lancar. Jadi ada penggalan kata antara saya, kemudian kata tidak menaruh apa-apa dalam barang tersebut. Antara saya dan tidak itu ada saya, kemudian jedah kata, kemudian geleng-geleng kepala. Saya tidak menaruh apa-apa di kopinya Mirna. Saya benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Saya menganalisa di bagian jedah kata tersebut, di mana muncul ekspresi seperti ini. Ekspresi yang bisa kita lihat adalah ekspresi yang senyum. Senyum. Kita bisa melihat di tiga ini ya, di tiga ini khususnya. Saat itu Jessica menunduk ke bawah dan kita bisa lihat bibirnya, bentuk bibirnya seperti orang yang sedang tersenyum. Ya. Senyum ini bisa dikategorikan ke dalam senyum puas atau senyum duping delight atau senyum yang typically menyek. Oke, saya akan lihat bahwa nih Anda sudah memberikan kode-kode dari raut wajah dan tarikan-tarikan secara visual ini. Apa ini artinya? Oke, yang pertama saya ingin jelaskan bahwa ekspresi wajah adalah ekspresi yang paling bisa dipercaya untuk kita menganalisa kejujuran ataupun kebohongan seseorang. Itu berdasarkan riset sejak tahun 1970-an sampai sekarang. Dan di antara semua analisa yang ada yang disebut analisa facial expression atau ekspresi wajah mikro. Dan ini yang saya pergunakan adalah facial action coding system atau yang disebut sistem taksonomi wajah. Jadi kita mengkodekan wajah berdasarkan otot-otot wajah. Jadi scientific. Nah, ini saya sudah mengkodekan contoh misalnya ini eyes down. Eyes down artinya matanya turun, kodenya AU atau Action Unit 64B. Nanti kalau bisa dilihat di mesin searching, Anda akan bisa melihat 64B ini otot wajah mana yang bergerak. Ya, sangat scientific. Kemudian AU12B artinya ujung bibir ini turun, tertarik puler ya. Kemudian 14B artinya ada dimplor di sini. Ya, artinya ada lesukan lesung pipit. Kemudian chin raiser artinya dagunya ini naik seperti ini.
seperti ini. Oke. Ya. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Secara umum dia lagi berpikir, ya kita lihat matanya turun ke bawah, Bukankah mata kemudian turun ke bawah, dia mencoba juga menemukan emosi atau bagaimana menjawab pertanyaan? Ya, salah satunya seperti itu. Artinya dia berpikir, dia menggali emosinya, dia mungkin kembali ke dalam memori saat itu. Ada 3 hipotesa. Salah satunya adalah ketidakselarasan antara kata-kata yang diucapkan tadi dengan wajah. Kemudian yang kedua adalah memang dia gugup, kemudian muncul ekspresi seperti ini. Atau yang ketiga adalah dia habis berpikir humoris. Oke, tidak wajar sebuah senyum ini muncul saat ditanya media dalam menghadapi situasi seperti ini. Apalagi pertanyaannya adalah apakah betul Mbak yang menaruh cyanida ke dalam minuman tersebut. Tentu sangat tidak wajar ketika ada senyum, ketika kita sedang dituduh melakukan sebuah perbuatan jahat. Baik, ini menarik ketika memang ada sanggahan bahwa Jessica tidak mau minum kopi. Ketika Mirna mengatakan ada sesuatu yang aneh di kopi yang akan dia minum ini, dan Jessica mengatakan bahwa dia tidak bersedia untuk minum kopi itu. Kami akan putarkan kembali untuk Mas Hanuko dan juga Anda pemirsa. Saya ada masalah lambung, jadi saya takut kalau misalnya minum kopi yang terlalu strong. Nah terus waktu si Mina suruh saya cobain, kan dia disodorin ke muka saya gini, Kak, suruh cium. Saya cium, emang wanginya itu apa, kayak pahit, wangi pahit, kayak black coffee yang benar-benar kuat banget, dan ada wangi-wangi kayak asam-asamnya gitu. Jadi saya takut, saya nggak mau coba, takutnya nanti kalau saya sakit malamnya jadi nggak enak kan. Jadi ya nggak tahu deh saya bakalan kenapa kalau minum kopi. Oke, dari statement itu, dari dia menjelaskan bahwa wangi kopinya itu kuat sekali, dan dia mengatakan alasannya adalah dia punya sakit lambung, sehingga dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi kalau saya bakal kenapa kalau saya meminum kopi itu kalimatnya. Kalau dari ekspresi ini saja kita bisa melihat memang dia sedang loading juga. Jadi sebenarnya mata turun ke bawah, mata turun ke atas bukan satu tanda pasti seseorang berpikir atau tidak, tergantung kebiasaannya atau situasi saat itu. Nah, kalau dari situasi saat itu, ini kita bisa jelas melihat bahwa memang Jessica sedang melihat ke atas, sedang loading, berpikir sesuatu, dan bibirnya ini seperti, kalau bisa dibilang senyum, dia akan lebih ke arah senyum yang tersenyum puas pada saat dia berpikir tentang kopi, tentang minum kopi. Kemudian kalau kita melihat reaksi selanjutnya, ya, itu dinyatakan bahwa nggak tahu deh saya bakal kenapa. Ekspresi yang akan muncul ini itu akan memperlihatkan reaksi yang over reacted. Jadi deep inside dia punya pemikiran bahwa saya nggak tahu nih kalau saya minum kopi ini apakah saya masih ada di sini, apakah saya masih hidup dan sebagainya. Ini ada katakan nggak tahu deh ketika dia mengatakan nggak tahu deh, dan saya sempat kata bahwa memang nadanya menjadi lebih tinggi. Ini adalah rangkaian 5 cuplikan ekspresi dari Jessica. Apa yang bisa Anda analisa lebih jauh? Kalau pemirsa nanti melihat videonya, video bergeraknya, pemirsa akan melihat lonjakan emosi yang tiba-tiba dengan ekspresi yang juga over, yang di bawah normal, seperti itu, di atas normal, sorry, yaitu dengan dia berbicara, kepalanya dimajukan ke depan, nggak tahu deh, seperti mau loncat, seperti itu. Ya, nggak tahu deh saya bakalan kenapa kalau minum kopi. Justru dengan ekspresi seperti ini, kemungkinan di dalam otak dia sendiri sudah tahu reaksi cyanida itu kalau diminum seperti apa, atau dia sendiri sudah baru tahu ketika mendengar dari berita-berita bahwa reaksi cyanida itu akan seperti apa. Dengan kata lain, sebetulnya di dalam benak Jessica sendiri sudah mengiyakan bahwa kopi itu ada apa-apa. Nah, saya kan ya panik juga, takutnya si Haninya kenapa kan. Jadi saya tanya sama dia, kamu nggak apa-apa? Terus si Haninya bilang, iya gue nggak apa-apa. Dia cuma nangis aja, sedih kan, si Minanya kan itu kan nggak ada. Lalu ada suster yang datang, terus si Haninya dibawa ke ruangan dalam, mungkin diperiksa ulang apa dia benar-benar baik aja. Apa yang bisa Anda komentari dari cuplikan tadi? Ya, kalau kita berbicara tentang ekspresi berisi emosi sedih, tadi itu seperti seseorang yang sedang bercerita sebuah film. Artinya pihak outsider, pihak eksternal
yang mungkin tidak ada keterkaitan emosi. Di mana artinya cukup tidak wajar. Harusnya cukup sedih satu, kemudian cukup under pressure. Dan itu tidak kita temukan di situ. Oke, ini ada sejumlah kalimat yang Anda garis bawahi. Apa saja, Mas Handoko? Di video yang lain tadi juga bisa dilihat bahwa memang si Jessica ini menjelaskan kondisi di rumah sakit saat itu, di mana Haninya sedih, kemudian diajak oleh perawat untuk masuk ke dalam ruangan dokter, diperiksa, kemudian keluar lagi. Nah, ketika keluar lagi Jessica mengatakan bahwa ya mukanya sih bukan sakit ya, sedih. Nah, ketika sedih itu diucapkan, kita bisa melihat ekspresi yang menurut saya itu sedikit aneh untuk ekspresi sedih, karena itu bukan ekspresi sedih. Nah, saya kan ya panik juga, takutnya si Haninya kenapa kan. Jadi saya tanya sama dia, kamu nggak apa-apa? Terus si Haninya bilang, iya gue nggak apa-apa. Dia cuma nangis aja, sedih kan, si Minanya kan itu kan nggak ada. Lalu ada suster yang datang, terus si Haninya dibawa ke ruangan dalam, mungkin diperiksa ulang apa dia benar-benar baik aja. Harusnya ketika mengucapkan sedih aja itu kita bisa, kita yang misalnya Jessica, kita bisa mempunyai ekspresi yang memang sedih. Mas Handoko, sebelum saya akan menuju ke hipotesa Anda yang lebih dalam, statement resminya seperti apa, kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana juga pernyataan dari Hani usai pemeriksaan. Oke, kalau kita lihat Jessica yang begitu mudah diakses oleh media, mau diwawancara, ini Hani melakukan sebuah reaksi atau respon yang berbeda. Dia menutup wajahnya dengan rambut dan sama sekali tidak mengeluarkan perkataan apapun. Ya, ekspresi ini tentunya punya dua hipotesa juga. Satu adalah ekspresi yang memang dia pelakunya, artinya dia menyesal dan sebagainya, dia ketahuan, dia sedih dan sebagainya. Kedua adalah ekspresi yang malu, tapi karena dia malu terekspos oleh kamera, malu nanti kehidupan sosialnya akan terganggu. Dan kalau saya melihat, hipotesa saya adalah yang kedua, artinya dia lebih malu menjadi bagian dari kasus yang terekspos oleh media. Nanti akan ditanya oleh media, nanti akan di kehidupan pribadinya akan terganggu, kemudian mungkin pekerjaannya juga terganggu dan seterusnya. Dan ya, untuk sampai pada kesimpulan itu tentunya nanti polisi perlu melakukan pendalaman ya, lebih lanjut. Mas Handoko, terima kasih atas analisa yang menarik sekali di NSI. Emang saya nggak berbuat soalnya. Kalau saya berbuat saya takut. Kalau saya nggak berbuat, kalau emang ada bukti, ya buktinya itu nggak tahu ada apa, nggak tahu dari mana. Saya nggak tahu. Jadi kamu apa kabar? Ya baik. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat kita ya. Iya. Kan sekarang ini banyak sekali media yang ngerubutin kamu gitu ya. Gimana rasanya? Apalagi sebanyak pertanyaan yang berkaitan dengan kasus kehilangan dari seorang sahabat kamu. Iya. Saya selama ini merasa tertekan sekali ya. Saya dan keluarga saya merasa sangat tertekan karena emang saya tidak berbuat, tapi diperlakukan seperti ini. Ditelepon kayak apa yang kamu? Ya, ditungguin sama wartawan di luar, waktu di pemeriksaan di Polda juga udah rasanya kayak dikeroyok gitu. Saya nggak pernah kan ada kehidupan seperti ini, jadi saya tidak biasa, tidak tahu. Terus harusnya bagaimana, takut saja gitu. Apa yang kamu takutin?
Di sorot kamera saya kurang begitu suka ya. Pertamanya kan saya juga tidak mau ngomong sama media, tapi ya lama-lama saya harus keluarin suara juga lah ya, biar dengar orang masyarakat mendengarkan versi saya. Apa di beberapa tayangan di media lain juga saya lihat Anda bisa terlihat sangat tenang gitu menjalaninya. Beda dengan orang yang mungkin tertekan adalah Gimana ya Mas? Ya, dari dilarang. Ini juga nggak ada, memang dilarang, nggak boleh nyanyi. kayak apa sih cairan galon atau dibubuhkan gitu ya? Ada membelinya atau mungkin kemasannya apa tuh? Kotak atau pakai kantong? Bahan-bahan gitu ada? Iya, yang saya tahu tadi yang biasanya ada. Buah gitu ya, ada ujungnya gitu kan itu kalau kita mau jual dagang gitu kalau arsenik ini Penelusuran tim NSM mencari sianida nihil. Nyatanya, sianida tidak dijual bebas. Zat ini hanya bisa diperoleh pada toko kimia dan apotek tertentu. Iya, pemirsa dan juga Pak Iqbal, itu tadi hasil penelusuran dari tim NSI. Kami mencoba mencari apakah memang mudah didapat oleh masyarakat sianida atau bahkan juga banyak di kasus pembunuhan menggunakan arsenik. Ternyata sulit. Memang barang ini sangat eksklusif ya, tidak sembarangan orang bisa melakukan pembelian. Ya betul, zat itu sangat berbahaya. Sehingga untuk mendapatkan sianida itu harus ada izin dari kementerian ya, Kementerian Kesehatan atau katakanlah Dinas Kesehatan Provinsi. Dan untuk apa? Nah, kami sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI untuk melakukan sidak kepada semua toko-toko kimia. Prinsipnya sianida dan sejenis zat beracun itu tidak boleh diperjualbelikan. Pak Iqbal, kalau kita bicara pola dari sejumlah kasus meracuni seseorang dengan zat-zat seperti yang berbahaya seperti sianida atau arsenik, adakah pola tertentu yang bisa terbaca dari sejumlah kasus yang pernah Anda tangani? Iya, begini. Biasanya sebuah modus yang menggunakan zat-zat beracun itu direncanakan betul oleh mereka. Karena mereka paham betul ini akan meninggalkan jejak. Ya, itu adalah pola. Mereka sudah berani untuk mengambil risiko, ya kan? Ya, meninggalkan jejak dan mereka sudah setting ini semua. Argumentasi setelah itu tewas. Argumentasi terus seolah-olah tidak terlibat dan lain sebagainya. Ya, walaupun sudah saya katakan tadi bahwa polisi tidak mengejar pengakuan tersangka, tetapi kita akan buktikan. Teori pembuktian lah yang akan mengunci sebuah pengungkapan kasus ini. Pak, kalau misalnya memang ini jelas bahwa ada sianida yang menjadi penyebab kematian dari Mirna, selain juga tersangka pelakunya, apakah kepolisian juga akan menindak pihak-pihak yang mungkin menyuplai atau menjual barang itu? Jelas. Meskipun argumentasinya bahwa mereka tidak tahu bahwa itu akan digunakan untuk kejahatan karena alasan pada saat membeli juga alasan yang positif saja. Kita akan kenakan tetap dia melakukan kesalahan prosedur. Kita akan buktikan kalau misalnya pembuktian mengatakan bahwa dia yang betul-betul mengetahui rencana pembunuhan ini, dia turut membantu. Tetapi kalau tidak, SOP yang mengatakan bahwa akan ada undang-undang lain yang mengenakan terhadap si penjual itu. Ya, hukuman kesehatan dan sebagainya. Hukuman terberat Pak dalam kasus ini? Sampai hukuman mati. Terima kasih banyak Pak Iqbal, selamat bekerja, selamat bertugas. Dan pemirsa, untuk mengetahui bahaya senyawa sianida yang diduga telah membunuh Mirna, sesaat lagi kami akan mendatangi pusat laboratorium forensik Polri. Di sini pula uji sampel kopi yang diteguk oleh almarhum Mirna masih diselidiki hingga ditemukan fakta kandungan racun mencapai 3 gram. Jumlah ini lebih kuat ketimbang kadar racun arsenik yang menewaskan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib pada tahun 2004. Berikut penelusurannya. Disinilah kasus kematian tidak wajar Wayan Mirna menemukan titik terang. Salah satu barang bukti yang didapat selama proses penyidikan mengungkap penyebab tewasnya Mirna. Kita mengungkap fakta yang ditemukan di lapangan. Beberapa contoh kasus yang lagi tren sekarang, kasus sianida itu,
hasil pemeriksaan ataupun barang bukti yang dikirim oleh Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya, itu kami periksa di laboratorium kami. Barang bukti yang dikirimkan dari Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya, diantaranya sisa kopi yang ada di cangkir, kemudian yang ada di dalam botol. Kita pemeriksaan dengan alat yang kami miliki, ditemukan kandungan sianida di dalamnya. Nanti lebih teknis, ahli saya akan menyampaikan itu. Di ruangan ini, metode tes kimia terhadap sampel kopi diuji. Baik kopi sisa minuman Mirna dan cairan kopi pembanding dari restoran yang sama. Ya, ini khusus untuk pemeriksaan ion sianida. Ya, khusus untuk sianida yang terkait dengan penggunaan namanya peralatan ultraviolet visible spectrophotometer. Dia di dalam air sangat baik, larut baik dalam air. Larut baik dalam air. Larut baik dalam air, sangat baik. Jadi kemudian larutannya itu bersifat sangat basah, korosif. Makanya tadi dengan terhadap barang bukti juga kita lakukan pengukuran pH tadi. Jadi pH tadi itu, pH larutan kopi itu memang mendekati 13. Jadi hampir. Jadi kalau ukuran pH itu paling tinggi kan 14, ini sudah 13. Dengan peralatan khusus, kadar kandungan zat kimia berbahaya terdeteksi. Kami simpulkan bahwa yang ada di dalam kopi itu adalah natrium sianida. Kira-kira kita bisa perkirakan satu kali sedotan itu ya mungkin sekitar 20 mili. Ya. Jadi gejala-gejala klinis keracunan sianid ini seperti sakit kepala, pusing, kemudian tidak bertenaga, loyo gitu, kemudian mungkin juga muntah, ya, kemudian sesak napas pasti, kemudian bisa terjadi kejang-kejang, ya, dan akhirnya terjadi loss of consciousness atau kehilangan kesadaran. Panik atau apa, kok bisa Anda tenang sekali? Ya karena saya mencoba untuk tenang saja, kan saya memang tidak berbuat, jadi saya mau ngomong yang apa adanya seperti ini. Tapi kalau sedih ya saya sedih, tapi saya nggak tunjukkan di depan kamera saja gitu. Seberapa dekat sih kamu sama Mirna? Kamu kawan lama, kawan namanya dari sejak teman kuliah? Teman kuliah? Iya, sejak tahun 2007-2008 gitu, udah sekitaran 8 tahun. Saya teman kuliah sama beliau. Tapi kita nggak pernah sampai sahabat dekat yang setiap hari ngomong atau curhat dengan yang hal-hal yang mendalam gitu, tidak sampai seperti itu. Cuma kita ya bikin assignment bareng, terus pergi makan, pergi ngopi, kalau lagi ketemuan di kampus gitu-gitu aja. Ya kamu balik ke Indonesia, kamu selalu ketemu Mirna? Iya, tapi saya kan jarang jadi pulang ke sini. Jadi kalau saya pulang kembali kayak, Jessica pulang, ayo ketemuan gitu. Oh gitu. Iya. Nah, berarti masih ada dong ya waktu itu WhatsAppan kamu sama dia gitu, masih ada dong? Saya nggak simpen, tapi masih ada, polisi udah punya. Udah di print, udah dicek. Nah, sejauh ini kan kamu terus dimintain keterangan sama polisi gitu, udah berapa kali nih sama polisi diperiksa? Saya dipanggil 5 kali ya. Iya. Tapi kamu merasa gimana nggak? Atau kamu punya dugaan apa? Kenapa kamu yang dipanggil lebih banyak? Karena saya melakukan hal yang emang jujur tapi mencurigakan, seperti datang duluan, pesankan duluan, bayarin duluan, tunggu di sana, itu hal-hal seperti itu. Dan selama saya robek, saya buang, itu emang ada belakangnya ada ceritanya, tapi saya juga ngelakuin itu nggak sengaja gitu loh. Semuanya itu. Kalau apa nih? Kamu bisa klarifikasi apa yang kemudian menurut kamu tuh mencurigakan, tapi sebenarnya kamu ngelakuin nggak sengaja? Contohnya apa? Datang pagian, kan rencananya janjiannya sekitar jam 5. Cuman kan hari ini waktu di sini, waktu cuma ada ayah saya doang ya, jadi ibu saya masih nggak ada di rumah lah. Lalu saya bilang, saya kan belum nyetir juga di sini, kan masih takut. Saya bilang minta antarkan ke Grand Indonesia jam 4.30-an, jam setengah 5. Terus saya bilang, loh, itu kalau dari sini ke Grand Indonesia itu kena 3-in-1, pagian 1 jam untuk ke sana dan setengah jamnya lagi untuk saya kembali ke sini gitu kan. Ya udah, jadi makanya itu pagian datangnya. Tapi saya kasih tahu ke mereka semua, oh ini gue bakal pagian nih, soalnya mau hindarin 3-in-1. Ada tuh semua kan dicetakkan. Terus soal pesan duluan, saya lihat ke website Zomato, ambil menu jusnya yang di restoran tersebut, lalu saya bilang kirim ke semuanya, karena gue datangnya duluan, gue pesenin dulu minumnya. Nah teman saya yang satu lagi yang seharusnya mestinya datang tapi dia tidak jadi datang, bilangnya jam 6.30 datangnya.
si Hani sekitar jam 5. Nah, si Mirna bilang di chattingnya itu, karena dia tahu saya datangnya pagi ya, jadi dia bilang, oh ya udah deh, kalau gitu gue datangnya jam 4-an aja gitu. Siapa tahu kan dia ngapa-ngapain ya, mungkin nggak ngapa-ngapain, mungkin dia nggak mau saya tunggu sendiri gitu. Terus dia bilang, oh iya oke. Nah, yang teman saya yang 2 itu nggak komentar soal minuman yang saya mau pesankan duluan, tapi si Mirna bilang, oh gue suka banget tuh sama Vietnamese es coffee yang dijual di sana. Terus saya bilang, oh ya udah deh, gua pesenin ya gitu. Terus dia bilang, iya boleh juga sih. Terus ada muka ketawanya gitu. Ya udah, nah itu dia mau itu. Saya nggak pernah seumur hidup minum kopi itu, dan ke tempat ke restoran tersebut saya nggak pernah sebelumnya. Oh gitu. Tapi kamu minum kopi nggak sih? Minum, tapi cuma di pagi hari doang. Oh pagi. Itu udah sore kan, udah jam makan malam, mau makan malam. Oh gitu. Sejauh ini kontekan nggak kamu nih sama Hani sebagai 2 orang saksi di sebuah kejadian di mana teman kamu meninggal depan mata kamu? Tidak sama sekali. Enggak sama sekali nggak kontakan. Kenapa nggak kontakan sama Hani? Dan mereka si Hani yang cuekin saya. Kamu melakukan usaha untuk berkomunikasi sama dia? Kayak apa usaha? Telepon, ketemu atau apa? Saya coba telepon, nggak diangkat. Terus saya coba message ya, di WA ya. Saya tanyain, kan waktu itu dia kan lagi cerita di rumah duka kan. Hari sesudah kejadian, Hani masih kirim pesan ke saya, kasih tahu rumah dukanya di sini nih gitu. Pemakamannya di sini gitu. Udah segitu aja. Terus dia tanya, kamu datang nggak? Terus saya bilang, oh ya nggak hari ini gitu kan ya. Udah. Kenapa kamu nggak datang di hari? Saya stres aja, nggak mau keluar dulu. Ya. Lalu saya datang di hari berikutnya. Saya bertanya sama, kan itu pemakamannya kan berhari-hari rumah dukanya. Pas saya mau datang, saya tanya lagi sama si Hani, udah aja gitu. Oh ya, lu datang hari ini? Gue mau datang nih gitu. Pertanyaannya seperti itu aja, menyangkut dengan rumah duka gitu kan ya, mau ketemu lagi kan. Saya juga mau datang ke pemakamannya kan, kalau bisa ya barengan sama dia, soalnya kan jauh di Bogor. Tapi nggak ada jawaban sampai hari ini. Gitu. Dan kalian menyaksikan teman kalian meninggal depan mata kalian. Betul. Dari kafe sampai ke rumah sakit, kalian selalu bersama dengan Mirna kan? Apa nggak saling komunikasi untuk saling membantu mengingatkan kejadian apa, kronologis apa gitu? Saya bersedia kalau dimintakan kronologis dengan polisi. Tapi maksudnya kontak kamu sama Hani, maksudnya 2 orang yang ada di situ. Saya udah bilang, saya coba, tapi dia yang tidak merespon sama saya. Jadi Mbak kasih alasan apa? Tidak total nggak dijawab. Jadi Mbak kalau mau tanya ini, saya juga mau tahu kenapa. Mbak kasih tahu saya kalau udah tanya Hani. Iya. Tapi kamu ngerasa Hani benci kamu atau apa? Saya nggak tahu. Saya nggak lihat dia face to face begini loh. Oh, ketemu Hani terakhir kapan? Waktu di reka ulang. Oh, di reka ulang. Iya. Itu pun gimana suasana? Tidak ngomong. Kita ngomong waktu acting aja ya, mau reka ulangnya kali itu. Tapi tidak ada percakapan sama sekali, total. Jadi di luar itu banget sama kamu tuh dia berubah banget. Dan kamu nggak juga mencoba tanya pas di TKP waktu reka ulang kenapa gitu loh? Tidak, kalau dia menghindari saya dan dengan cuekin saya punya message, ya saya nggak mau kejar-kejar orang paksa-paksa suruh ngomong sama saya orangnya kayak gitu. Ya udah biarin aja. Oh juga suatu hari kalau dia mau ngomong sama saya lagi, dia ngomong sama saya gitu. Tapi kan bukan saya yang cuekin dia. Mas, saya harus tanya karena ini banyak sekali beredar di masyarakat bahwa kamu dan Mirna punya hubungan spesial. Enggak, ada kutip, lebih dari teman. Tidak ada seperti itu. Teman dekat aja tidak, apalagi lebih dari teman, apalagi hubungan spesial. Kita berdua, dia punya pacar begitu lama, saya punya pacar saya lelaki, semua nggak ada perempuan. Saya bisa konfirmasi. Ada jawab pertanyaan. Jadi Anda tahu bahwa itu juga beredar dan sekarang. Saya nggak tahu sih lihat itu. Iya, pasti keluarga si Mirna juga bingung, ini kok bisa dibilang begini. Kalau boleh saya tanya lagi, yang beredar juga kamu kerja di rumah sakit, benar? Bukan. Di Australia, oke, confirm bukan bekerja di rumah sakit ya, tidak ada berkaitan dengan rumah sakit, klinik atau apapun. Tidak ada. Seperti itu. Ayah kamu kerja di perusahaan pensiun, sudah tidak ada kerjaan. Oh gitu. Kalau ternyata diumumkan nama kamu, Jessica, sebagai tersangka kasus ini, gimana? Ya saya harus fight lagi ya, kan itu belum the end of the world gitu, masih ada kesempatan untuk kontes lagi. Emang saya nggak berbuat soalnya, kalau saya berbuat saya takut, kalau saya nggak berbuat. Hampir 1 bulan berlalu sejak Wayan Mirna Salihin meninggal dunia setelah meneguk secangkir kopi di sebuah kafe di kawasan Jakarta Pusat. Peristiwa ini menyita perhatian publik karena temuan zat berbahaya berupa racun sianida di dalam tubuh Mirna yang mengindikasikan ada upaya pembunuhan terhadap wanita berusia 27 tahun ini. Polda Metro Jaya telah melakukan segala cara untuk menemukan jejak sianida yang telah membunuh Mirna.
Sudah sebulan lamanya pelaku pembunuh Wayan Mirna Salihin yang diduga diracun menjadi misteri. Peristiwa tragis yang menimpa pengantin baru ini terjadi di sebuah kafe di kawasan Jakarta Pusat. Bersama dua orang temannya, semasa kuliah di Australia, Jessica dan Hani, Mirna berniat berkumpul dan bercengkrama. Namun tak berapa lama, kopi yang dipesan oleh Jessica untuk Mirna menjadi petaka. Senyawa sianida seberat 3 gram diteguk perempuan berusia 27 tahun ini. Dalam kurun waktu 2 jam, Mirna tak sadarkan diri untuk selamanya. Pasca kejadian, pemeriksaan intensif yang ditangani Polda Metro Jaya terus dilakukan. Mulai dari pemeriksaan saksi kunci, Jessica Kusuma Wongso dan Hani, pencarian alat bukti, dan juga mengumpulkan keterangan ahli. Polisi pun sudah meningkatkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Seiring proses penyidikan berjalan, salah satu saksi kunci, Jessica Wongso, mendatangi Komnas HAM di Jakarta Pusat. Ia merasa dipersepsikan sebagai tersangka atas kematian Mirna. Sebelumnya, Jessica mengklaim tidak bersalah dalam perkara kematian Mirna. Akankah pelaku sebenarnya terungkap dalam kematian tak wajar ini? Dan pemirsa, saat ini saya telah bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol M. Iqbal. Pak Iqbal, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih atas waktunya di NSI. Ya. Pak Iqbal, ini pertanyaan juga dari semua masyarakat. Mengapa butuh lama kepolisian untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini, Pak Iqbal? Iya, kasus ini kan spesial. Kita ingin melakukan penyelidikan tahap demi tahap dengan mengusung scientific investigation. Jadi ketika nanti due process of law jalan, di pengadilan tidak terbantahkan. Banyak kasus-kasus seperti ini dibantah oleh pengadilan. Ada yang bebas murni dan lain-lain. Maka dari itu, belajar dari case seperti itu, kita ingin betul-betul ya semua yang kita periksa, semua yang kita investigasi ilmiah sehingga tidak terbantahkan. Bagaimana dengan keterangan saksi-saksi yang berhasil dikumpulkan? Ya, semua saksi, sudah belasan saksi dari semua saksi yang ada di tempat kejadian perkara, saksi-saksi teman-teman korban, keluarga, dan semua saksi sudah kita periksa. Bahkan lebih dari 8 saksi ahli kita periksa. Ada saksi ahli forensik kepolisian, kedokteran, psikologi forensik, terus juga puslapfor Mabes Polri, terus sampai dengan hukum ahli pidana kita periksa. Artinya apa? Artinya kami ingin betul-betul komprehensif untuk mengungkap kasus ini secara terang-benderang. Dan menutup celah adanya kesalahan. Yes, itu dia. Baik, Pak Iqbal, untuk juga melanjutkan dan bisa menjadi bahan untuk diskusi kita selanjutnya, saya akan mengajak Pak Iqbal dan juga pemirsa untuk melihat tayangan berikut ini. Kalau ada tuduhan bahwa kamu memberikan sianida ke dalam minuman Mirna, apakah itu benar? Tidak benar, saya tidak menaruh apa-apa di kopinya Mirna. Saya benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Alasan saya itu kalau emang banyak kecurigaan itu emang terjadinya begitu, saya nggak tutupin. Saya emang mau datang duluan, soalnya kita mau menghindari 3-in-1 kan. Saya jalannya dari Sunter, terus di rumah cuma ada saya sama bapak saya hari itu. Lalu kenapa saya pesan duluan itu karena kita udah ngomong di grup chat yang di WA kalau si Mirna itu sukanya kopi itu. Iya, baik, itu adalah statement atau sanggahan dari Jessica yang selama ini menjadi juga pusat perhatian karena berada bersama temannya Hani dalam kejadian seperti itu. Tanggapan Anda, Pak, mendengar statement itu? Wajar-wajar saja, karena yang bersangkutan tidak merasa wajar. Tugas kami adalah membuktikan siapa sebenarnya yang melakukan perbuatan jahat ini. Kami sudah mengumpulkan semua alat bukti namanya, itu bahasa hukum acara pidana. Alat bukti itu keterangan saksi ahli, petunjuk dan surat dokumen sudah kami analisa semua. Dokumen, petunjuk, misalnya CCTV dan sebagainya. Bahkan CCTV itu dianalisa oleh ahli IT, dan Pak Krisna sebagai leading sektor proses penyelidikan dan penyidikan ini sudah membentuk sub tim. Jadi ada yang menganalisa CCTV, ada yang menganalisa proses otopsi, ada yang menganalisa keterangan-keterangan, ada yang menganalisa semua dokumen-dokumen yang ada. Sehingga nanti konsolidasi setiap hari akan dilakukan untuk mensinkronkan semua yang didapat dengan fakta yang terjadi. Pak Iqbal, mengapa kemudian penyelidikan ini sampai ke negara tetangga di Australia? Untuk tujuan apa? Begini, jadi teknik penyelidikan ini kita sandingkan dulu dugaan A, dugaan B, dugaan C sampai dugaan Z. Motif A, motif B sampai motif Z. Nah, sehingga
di beberapa dugaan dan motif itu kami harus melakukan searching. Oh ya, polisi Australia kan ada saksi yang bekerja di sana dan tinggal di sana. Kami akan mempelajari background profilnya, begitu ya, track recordnya dan lain-lain. Begitu. Semua, kenapa Pak saksi Jessica ini lebih banyak dieksplor dibanding dengan saksi Yani? Ya, penyidik tentunya mempunyai taktik ya, teknis, karena ada beberapa yang harus kami dalami. Ada petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sana. Mengapa saksi tersebut datang duluan? Baik, Pak, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, kopi yang Mirna minum saat bertemu dengan dua temannya di sebuah kafe membuat Mirna langsung lemah, tidak berdaya, hingga akhirnya tidak sadarkan diri untuk selamanya. Hasil pemeriksaan secangkir kopi yang diminum Mirna diketahui mengandung 3 gram zat cyanida yang sangat beracun. Dosis ini sangat mematikan, cukup untuk membunuh sekitar 5 orang. Sesaat lagi kami akan mengulas mengapa zat cyanida yang biasa dipakai di industri pertambangan masih bisa diperoleh oleh masyarakat umum. Tewasnya Wayan Mirna Salihin akibat keracunan zat cyanida menimbulkan pertanyaan. Apakah cyanida mudah didapatkan? Tim NSI menjelajahi sejumlah toko bahan kimia di penjuru Jakarta untuk mengetahui keberadaan zat kimia mematikan itu di pasaran. Itu jualnya nggak cyanida gitu buat bahan rumpi, pestisida